Kemudian apa saja upaya pemerintah Kota Bogor untuk membersihkan dan membenahi lingkungan bantaran Kali Baru Cipakancilan yang tercemar sampah? Sudah tersambung melalui saluran telepon ada Wali Kota Bogor, Bima Arya. Pak Bima, selamat siang. Selamat siang. Pak Bima, sudah puluhan tahun warga di bantaran Kali Baru Cipakancilan ini mengeluhkan ada sampah yang mencemari aliran sungai yang kini bahkan digunakan untuk kebutuhan MCK. Apa upaya pemerintah sejauh ini, Pak, terkait masalah sampah yang ada di kali ini? Ya, kalau pemerintah Kota Bogor, kita memiliki program naturalisasi Ciliwung. Jadi program ini kita gulirkan, targetnya adalah satu, meningkatkan kualitas hidup warga. Kedua adalah mencegah bahaya banjir gitu. Yang kita lakukan adalah tidak saja melakukan edukasi kepada warga, tapi juga membangun infrastruktur. Ya, karena banyak warga yang masih membutuhkan saluran IPAL, komunal, septic tank, dan lain-lain. Nah, tapi kan ini pekerjaan yang sangat besar. Ya, Bogor ini kan dialiri Ciliwung dan Cisadane. Cipakancilan adalah sungai penghubung atau anak sungainya. Ya, jadi banyak sekali titik-titik yang memang masih memerlukan atensi. Kita sejak awal 2019 ini membentuk tim Satgas Naturalisasi Ciliwung. Jadi tim Satgas ini setiap hari patroli untuk memetakan titik-titik mana yang masih memerlukan perhatian gitu. Apa hasil pemetaan sejauh ini, Pak, dari Satgas yang sudah bekerja ini? Ya, ada 13 kelurahan yang dilalui Ciliwung dan banyak titik ya. Persoalan utamanya adalah bukan hanya soal edukasi warga yang buang sampah sembarangan atau warga buang air besar sembarangan, tetapi persoalan terbesar kita adalah infrastruktur yang belum merata. Jadi warga buang sampah sembarangan ya karena nggak ada sistem yang baik. Warga buang air besar sembarangan juga karena tidak ada IPAL atau tidak ada septic tank komunal begitu. Jadi pemerintah Kota Bogor fokus pada upaya membangun infrastruktur dulu. Jadi kita lakukan pemetaan di titik-titik yang memerlukan pembangunan itu kita akan alokasikan, diprioritaskan, sembari kemudian mengedukasi warga. Nah, baru kemudian ketika infrastruktur itu sudah terbangun secara merata, kita akan tegakkan peraturan melalui implementasi dari Perda Kota Bogor ya tentang sampah dan lingkungan. Baik, jadi selama ini kalau belum ada infrastruktur, mereka di mana, Pak? Dari hasil pemetaan Satgas. Ya itu, saya sering bersama tim Satgas ini patroli menemukan titik-titik yang sudah menahun, sudah sangat akut. Ya, karena tidak ada infrastruktur yang tidak diprioritaskan selama ini. Nah, biasanya daerah-daerah yang agak agak jarang dikunjungi gitu. Makanya saya perintahkan lurah, camat untuk fokus ya turun ke wilayah, memastikan titik-titik yang memerlukan pembangunan infrastruktur segera diprioritaskan. Itu dulu. Karena nggak mungkin kita melarang warga untuk membuang sampah sembarangan tanpa kita membangun infrastrukturnya dulu. Sedangkan kendalanya adalah infrastrukturnya kan juga memerlukan dana. Ya, dana ini selain dari APBD kota biasanya kita mendapat bantuan dari kementerian ataupun bantuan dari Provinsi Jawa Barat. Baik, bagaimana dengan Perda Ketertiban Umum, Pak, yang mengatur tentang larangan buang sampah sembarangan? Itu buang sampah itu ada denda, ya. Jadi dendanya itu bisa sampai puluhan juta. Tapi kan kita tidak mungkin menerapkan sanksi denda kepada masyarakat ketika masyarakat tidak punya alternatif. Di Perda itu pun disebutkan bahwa denda hanya akan bisa diimplementasikan ketika pemerintah sudah menyiapkan infrastruktur. Kalau pemerintah nggak punya infrastruktur, ya bagaimana mungkin kita meminta warga tidak membuang sampah sembarangan atau tidak buang air sembarangan di Kali Ciliwung. Baik, Pak Bima Arya, Wali Kota Bogor, terima kasih sudah bergabung bersama Metro Siang.